Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Gunawan, saya dari Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dari Fakultas Ilmu Sosial, Program Studi Administrasi Publik. Saya di sini akan menjelaskan tentang mengenal hukum publik dalam sistem hukum di Indonesia. Untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester, hukum merupakan perangkat atau aturan yang mengatur kehidupan manusia dalam bermasyarakat. Dan dalam dunia hukum, kita mengenal dua cabang utama, yaitu hukum publik dan hukum privat. Nah, pada kali ini kita akan berfokus pada hukum publik yang memegang peranan penting dalam mengatur hubungan antara negara dan negara. Hukum publik adalah cabang hukum yang berkaitan langsung dengan kepentingan umum. Dalam hukum publik, negara berperan sebagai penguasa, bukan sekedar pihak biasa. Artinya, negara memiliki kekuasaan untuk mengatur, memaksa, dan menjatuhkan sanksi demi menjamin ketertiban dan kedamaian publik. Segala tindakan hukum yang berkaitan dengan pemerintahan, lembaga negara, dan pelindungan hak warga negara termasuk dalam ranah hukum publik. Ciri utama hukum publik adalah adanya keterlibatan negara dalam relasi hukum tersebut. Negara bisa menjadi pihak yang mengatur, mengawasi, dan menghukum. Hal ini berbeda dengan hukum privat yang mengatur hubungan antara individu yang bersifat lebih personal atau perdata. Selain itu, hukum publik bersifat memaksa dan mengikat seluruh warga negara dengan sumber hukum yang biasanya tertulis, seperti kalau di Indonesia itu Undang-Undang Dasar 1945 hingga peraturan pemerintah. Secara umum, publik terbagi menjadi 4 bagian utama, yaitu hukum pidana, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum internasional publik. Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dianggap merugikan masyarakat dan memberikan ancaman pidana bagi pelakunya. Contohnya seperti pembunuhan, pencurian, korupsi, dan kejahatan lainnya. Dalam hukum pidana, negara bertindak sebagai penuntut umum yang membawa perkara ke peradilan demi menjaga ketertiban sosial. Lalu ada hukum tata negara yang mengatur sistem dan struktur organisasi negara. Hukum ini mencakup aturan tentang lembaga-lembaga tinggi antar lembaga tersebut. Segala hal terkait konstitusi, sistem pemerintahan, dan kedaulatan rakyat termasuk dalam kajian hukum tata negara. Berikutnya adalah hukum administrasi negara. Hukum ini mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara dalam konteks administratif atau birokrasi. Misalnya dalam hal perizinan, pelayanan publik, keputusan pejabat, hingga tata cara pengaduan terhadap tindakan aparat pemerintahan. Hukum ini menjaga agar kewenangan pemerintah tidak disalahgunakan dan tetap dalam koridor hukum. Yang terakhir adalah hukum internasional publik. Cabang hukum ini mengatur hubungan antara negara-negara di dunia. Di dalamnya termasuk perjanjian antar negara, hukum perang, hukum laut, serta perlindungan hak asasi manusia secara global. Meski berbasis kerja sama internasional, hukum ini tetap memiliki kekuatan dalam negara, stabilitas hubungan antar negara. Perlu dipahami pula perbedaan hukum publik dan hukum privat. Jika hukum publik bersifat memaksa dan negara sebagai pengatur, maka hukum privat lebih menitik beratkan pada hubungan antar individu yang bersifat sukarela, seperti jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian bisnis. Dalam hukum privat, tidak menjadi pengatur utama, tetapi hadir sebagai penengah saat terjadi sengketa. Lalu di sini ada pertanyaan ya, mengapa hukum publik penting untuk dipelajari? Karena setiap warga negara pasti berinteraksi dengan hukum publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
dari membuat KTP, membayar pajak, menggunakan fasilitas umum, hingga menjalani peradilan pidana. Semua berada di bawah payung hukum publik. Memahami hukum publik membuat kita menjadi warga negara yang sadar hukum, taat aturan, dan mampu memperjuangkan hak-hak dengan benar. Dengan memahami dasar-dasar hukum publik, kita tidak hanya tahu apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan, tetapi juga menjadi lebih aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan dan menuntut keadilan apabila hak kita dilanggar. Sebab hukum bukan hanya milik penguasa, tapi milik seluruh rakyat yang berdaulat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.